Jadi Agus ini nggak kelihatan matanya kayak tomat yang hancur, tapi lebih rapi gitu, kayak orang yang tertidur. Lain kondisi tadi seperti apa Bang? Kondisinya saya punya rekaman minta izin sama dokternya. Yang sampai kalian bilang pura-pura doang ke rumah sakit. Ini betul-betul sakit. Jadi kan ada penyakit bawaannya adalah TBC. Nah ini tuberkulosis, tuberkulosis. Ya kalau ini laki-laki dua ini TBC, tekanan batin karena cinta. Kalau ini Agus artinya betul-betul TBC, TB. Dan sudah berobat 1 bulan. Nanti perobatannya akan kembali ke rumah sakit ini pada tanggal 23 Desember ya. Ya. November, 23 November. Kan aku masuknya Oktober. Kan sudah dikatakan bahwa Agus ini tipis kemungkinan hanya terus berjuang. Nah, apakah sebelum hari Rabu nanti kita bawa ke Singapura dulu? Kan jadwalnya hari Rabu untuk operasi. Siapa tahu ada keajaibannya Gus. Amin. Tapi ini kan operasinya estetika aja. Jadi Agus ini nggak kelihatan matanya kayak tomat yang hancur, tapi lebih rapi gitu, kayak orang yang tertidur. Ya, jadi kalau Agus pun jalan nggak buta kelihatannya, tapi kelihatan lagi tidur. Tapi bisa melirik, tapi nggak ada lagi bola matanya karena dampaknya itu udah hancur itu apa? Ini bola mata ini udah, jadi nggak bisa lagi operasi kornea atau donor udah nggak bisa lagi. Kecuali ditempel mata-mata plastik atau mata palsu, tapi nggak bisa kayak direkayasa operasi yang seperti sempurna. Nggak bisa lah masa mata hewan diganti. Paling hanya bisa mata-mata, paling bisa. Jadi Agus ini udah nggak bisa donor, hanya bisa donasi dolar aja, udah nggak bisa lagi donasi mata, ya, gitu ya Gus. Takut ini gimana Mas? Terakhir ada Iya. Ya gimana? akhirnya ada jadwal operasi gimana Mas Agus? Ya nanti katanya hari Rabu. Gimana perasaannya Mas Agus? Senang. Tertekan kah apa gimana Mas Agus? Udah 3 hari 3 malam tidur deh. Ini baru 1 jam. Hari ini TBC ada apa mungkin Mas Agus? Periksa Lagi wawancara, Bu. apa namanya? Kayak apa namanya Keras. sayangku? Aduh. Periksa apa sayangku, jawab tolong saya. Hari ini cek apa sama penyakit dalam. Labnya ya berarti boleh. Berarti hasil lab itu memungkinkan dia untuk operasi. Kemudian hari ini dia didampingi Wawa, istrinya dan 2 suster baru kita. Cuma nggak pakai baju suster ini. Suster boleh jelasin. Silakan. Ini hari ini, alhamdulillah, Mas Agus sudah melaksanakan pengecekan medis. Jangan diulangi lagi kan? Ya, medis dan diharapkan mungkin minggu depan, Rabu depan ya. Iya. Itu bisa langsung ke sini, Selasa depan ke sini, Rabu adalah tindakan untuk operasinya seperti itu. Jadi syukur, alhamdulillah nggak ada lagi penyakit-penyakit yang kronis atau yang lainnya, dan Agus siap untuk menjalankan operasi di minggu depan seperti itu. Biasanya sebelum operasi ada tantangan tersendiri nggak sih? Nggak boleh Harus makan puasa 8 jam. Ya. Nggak boleh istirahat yang full gitu. Karena dia nanti dibius total. Jadi alat pernapasannya itu dibantu dengan mesin. Nah, itu dia harus dijaga kan. Dan makanya perlu persetujuan keluarga. Tapi saya rasa Agus ini mentalnya udah luar biasa. Udah dilatih mental sama Farhad Abbas selama ini. Ya Gus? Agus ini karena dia sedih. Gara-gara udah diponis tidak bisa melihat lagi. Tapi dia aja pura-pura buta. Ya itu aja. Akhirnya dia mau pulang kampung. Cepat. Pulang ke Aceh. Nggak usah dipikir biayanya lagi. Yang penting kita nggak utak-atik, nggak ganggu-ganggu, nggak ngemis-ngemis ke yayasan Inopi. Apa? Tapi uang akan diminta Pak. Itu uang hak Agus, bukan hak Nopi. Nopi itu tidak terdaftar di dinas sosial, dia donasi juga. Hanya ngaku-ngaku aja. Nanti di audit nanti ketahuan kelemahan dia kok. Teman-teman udah cek, dapat informasi, nggak ada izin donasi pada saat uang itu.
Justru dia mengilegalkan karena itu adalah simpangan sukarela aja, seikhlasnya. Jadi kalau negara mengambil, silakan negara berurusan dengan hukum dengan kita. Bukan Nopi yang nakut-nakutin laporan Dinsos. Justru kita yang akan lapor dia ke Dinsos, ya, catat. Artinya Abang akan memperjuangkan uang hak Agus yang kemarin sudah terkumpul. Saya nggak berjuang uang kok. Saya hanya berjuang jangan kamu bully Agus gitu. Kalau uang itu mah coba aja berani kan. Nggak akan berkurang. Tapi uang sudah berkumpul, Bang, nggak mungkin balikin juga. Ya itu uangnya Agus. Kan kita lagi laporin ke polisi. Dilaporkan ke polisi. Diminta baik-baik nggak bisa. Malah diolah-olah di... Jaga-jaga. Harusnya uang itu sebagai oleh-oleh buat Agus jadi diolah-olah buat jadi yang tidak bagus. Ya, Bang, netizen tidak puas itu sama penjelasan kemarin bisa berjalan. Orang buta siapa bilang merayap? Namanya orang buta bisa berjalan. Ya. Itu teknik, itu kebiasaan. Bahkan kalau orang buta itu ada suami istri buta dua-dua bisa masak, bisa menggoreng kok. Yang penting dia udah terbiasa. Agus ini kan baru buta baru 2 bulan. Ya. Dan Agus masih secara fisik dia sehat gitu. Sedangkan Agus masih ingat wajah istri Agus? Ingat dong. Nah, ingat. Terus kalau dia ingat, kalian bilang dia nggak buta. Kan namanya daya ingat, kebiasaan. Tapi tetap menghujat gimana, Bang? Yang menghujat itu adalah yang ingin top, yang ingin masuk dibuatkan LP oleh Parat Abbas, oke? Soal Herdela mau dilaporkan katanya, Bang. Udahlah, fokus dulu lah, kita buktikan. RDLO itu kebal hukum, RDLO itu punya imunitas, betul nggak? Silakan kalau berani lapor RDLO, toh? RDLO udah minta maaf, udah minta ampun dia udah KO, ya udah tobat RDLO. Makanya saya marahin dia, kenapa kau minta maaf gitu? Karena kamu nggak salah. Jadi orang udah minta maaf, gak usah dilaporin lagi ya. Oke, apa? Soal Khairuddin tetap mau memproses laporan Deddy Sumargo yang walaupun Deddy Sumargo sudah berdamai dengan Lutfi sama Khairuddin. Kamnek. Nggak ada urusan dengan saya. Kalau ada suku yang tersinggung bukan urusan saya. Urusan saya dengan Denny aja gitu. Dan tidak boleh Denny mudah mengatakan bahwa seolah-olah dia memisahkan. Ini niatnya. Ya bicara Badik dan Sirina Pace itu kan bicara di muka umum, bukan bisik-bisik sama saya gitu. Kalau ada orang umum merasa tersinggung ya, bukan berarti dia menjelaskan ini bukan umum, tidak. Jadi silakan. Kalau ada 1 juta orang yang tersinggung, dia harus minta maaf kepada 1 juta orang. Kalau cuma 2 orang ya cukup semua 2 orang. Simpel kok. Mempertanyakan kapan katanya, Bang, ke Singapura? Ya tergantung Agus. Ini ya paspor dia belum bikin karena masih ada kurang data ijazahnya atau apa. Mungkin mudah-mudahan minggu inilah selesai semua. Oke, Bang, netizen masih mempermasalahkan kalau gara-gara Abang kalian masalah dari panjang, Bang. Loh, justru gara-gara saya hari ini Agus mau dioperasi. Kalau betul Gus? Betul ya. Gara-gara kamu kita Agus berobat kan gara-gara Berobat. Parat Abbas. Udah nyaman kan Gus sama Parat Abbas? Nyaman banget kan. Bang, tapi Abang sendiri masih kuat menghadapi netizen gimana, Bang? Ada rasa lelah atau gimana sih, Bang? Netizen itu adalah ibarat butiran-butiran debu yang tinggal disapu-sapu aja. Ya, disapu, kemudian gantian lagi debu yang masuk lagi. Ya. Bang, ada salah satu TikToker, Bang, yang mengkritisi Abang. Kalau tidak salah mungkin di TikTok ya, Bang, mungkin terus mengkritik Abang. Ya dikit lagi, kamu masuk penjara, oke? Bang, melihat sikap KPSS yang artinya mendamaikan Densu dan memaafkan Densu, Abang seperti apa melihatnya? Saya nggak melihat apa-apa di situ. Saya nggak melihat apa-apa. Ahmad Rida juga kan mencatat laporan dari sono. Abang tanggapannya seperti Siapa? Ahmad Rida mencatat laporan. Ya, saya nggak tahu, saya nggak mau komentar. Silakan orang yang kan dia pelapor, tapi kan ada korban kan, dan ini bukan delik aduan, delik umum, delik biasa. Makanya hati-hatilah, hati-hati aja, ada masalah. Oke, Bang. Saya menghargai mereka memaafkan, meminta maaf, saya hargai aja.